Sejumlah korban luka hingga kini masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Dan salah satunya ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Direktur RSUD Kanjuruhan, Dr. Bobi Prabowo. Selamat siang, Pak. Dokter, berapa korban saat ini diupdate, berapa korban meninggal dan korban luka-luka yang saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan? Ya, selamat siang Mbak Sinta. Jadi informasi mengenai total korban yang kami tangani di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan itu ada 93, Mbak. Dan dari 93 itu ada bervariasi mulai dari ringan, sedang, dan berat. Untuk yang ringan sedang ini yang paling banyak yang mendominasi, sedangkan yang berat itu ada 4, itu berupa kondisinya cedera otak berat. Sedangkan untuk yang meninggal itu untuk korban ada 21 yang kami tangani, itu dari jenazah yang langsung dari stasiun Kanjuruhan dan juga dari rumah sakit swasta di sekitar rumah sakit kami. Bagaimana kondisi korban yang saat ini dirawat, Pak? Dokter Bobi tadi menyatakan ada yang dalam kondisi kritis, namun ada juga yang masih luka-luka. Apakah bisa diceritakan bagaimana saat ini kondisi mereka? Ya, untuk mulai dini hari tadi ya, kami hitungkan 93 dan kami tangani kebanyakan ringan dan sedang. Sehingga dari mulai sampai siang ini sisa 12. Sisa 12 dan sisanya itu sudah kami pastikan kondisinya membaik dan bisa dipulangkan. Sedangkan yang 12 itu akan kami rawat dan yang 4 masuk ke dalam perawatan ICU. Apakah para korban ini sudah teridentifikasi profil dan namanya, Pak Bobi? Ya, kalau korban-korban yang kami tangani syukurlah sudah semua, tapi yang untuk pasien yang jenazah ini yang korban meninggal itu sudah teridentifikasi 17. Jadi sisanya ada beberapa yang belum, ada 4, ini belum teridentifikasi. Tadi Anda katakan bahwa ada beberapa pasien yang sudah bisa pulang. Apakah kondisi pasien saat ini sudah bisa kembali ke rumah atau bergabung dengan keluarganya, diambil oleh keluarganya, Dokter Bobi? Ya, betul Mbak Cinta. Ada beberapa yang sudah diantar oleh keluarga, dijemput karena kondisinya benar-benar baik. Dan kami dari tim Rumah Sakit Kanjuruhan pun sudah memeriksa dan memastikan bahwa kondisinya bisa dipulangkan. Bagaimana dengan pasien yang dinyatakan meninggal dunia? Apakah saat ini seluruhnya sudah diambil oleh keluarga masing-masing, Dokter Bobi? Ya, untuk saat ini dari 21 itu baru 2 yang telah diambil. Tetapi yang sisanya itu yang terpenting sudah teridentifikasi. Tinggal nanti kami akan bersama dengan ambulan jenazah untuk mendistribusikan setelah teridentifikasi dari tim Polres dan tim forensik dari RSUD Kanjuruhan. Mungkin akan diupdate ke masyarakat begitu, apa saja persyaratan jika ingin mengambil atau mengunjungi pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit Anda, Dokter Bobi? Ya, kalau untuk yang sakit, saya rasa cukup dengan jemput saja dan nanti menggunakan KTP dan KK kalau misalkan untuk membuktikan bahwa itu merupakan keluarganya. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi benar-benar dipastikan bahwa yang menjemput dan mengakui itu adalah benar-benar sanak saudara yang korban dari di stasiun Kanjuruhan semalam. Dokter Bobi, tadi Anda nyatakan bahwa ada beberapa pasien yang terkonfirmasi harus masuk ICU dalam perawatan intensif begitu. Bagaimana dengan peralatan yang Rumah Sakit RSUD Kanjuruhan miliki? Apakah memiliki prosedur khusus atau standarnya sudah mencukupi untuk melakukan perawatan intensif begitu, mengingat banyak sekali korban yang patah tulang dan geger otak begitu? Iya, jadi untuk tata laksana memang korbannya banyak, Pak. Cuman dari beberapa menggunakan sistem public safety center kami di sini, pasien-pasien itu sudah terdistribusi kepada rumah sakit swasta, juga rumah sakit provinsi Sanggup Awar Malang. Sehingga dengan distribusi tersebut beban kami semakin berkurang dan
untuk kasus-kasus yang kritis itu pun masih bisa ditangani oleh Rumah Sakit Kanjuruhan. Demikian. Apakah pasien-pasien ini yang saat ini dirawat secara intensif memerlukan tindakan prosedur operasi yang berat begitu, Dokter Bobi? Iya. Sementara tidak dibutuhkan karena dari hasil pemantauan kami selama observasi pasien di sini itu terus mengalami perbaikan. Bahkan kami tadi setelah menunjukkan kepada pimpinan bahwa untuk pasien-pasien ini dalam kondisi terawat dengan baik dan kondisinya terus berangsur-angsur membaik. Mudah-mudahan membaik terus, Pak. Oke, kemudian jika dalam perawatan ini memang saya yakin bahwa RSUD Kanjuruhan pasti memberikan perawatan yang prima dan maksimal kepada seluruh pasien. Apakah bisa Dokter Bobi jabarkan penyebab dari kematian para pasien yang kemarin dinyatakan tewas begitu? Iya, kemungkinan dari analisa bahwa ada 3 penyebabnya, yaitu yang pertama adalah multiple trauma ya, karena trauma kebanyakan terinjak. Karena kondisi tewas yang begitu banyaknya volume masyarakat atau manusia yang bersibel, sehingga traumanya terdiri dari terinjak mulai dari tangan, dada, bahkan sampai kepala, sehingga terjadi cedera kepala berat. Dan kemudian kedua, itu karena kekurangan oksigen, karena terlalu banyak, maka kebanyakan terjadi hipoksia atau namanya kekurangan oksigen. Yang ketiga, ini memperberat adalah gas air mata. Gas air mata ini bisa yang paling ringan adalah mengiritasi mata. Jadi seputar mata itu terjadi warna kemerahan, dan juga karena mungkin ada yang terkena banyak asap, mungkin terjadi gangguan nafas. Sehingga 3 hal itu kemungkinan yang kami analisa itu penyebab dari kemungkinan penyebab dari kematian tersebut. Maka perlu kajian-kajian lagi mendalam dari tim, mungkin akan menganalisa tentang penyebab utama kematian-kematian pada kasus di Stadion Kanjuruhan. Dokter Bobi, Anda nyatakan tadi bahwa mungkin ada 3 kemungkinan penyebab dari kematian dan salah satu yang menarik perhatian saya adalah gas air mata. Sebenarnya dampak jika masyarakat atau seseorang menghirup gas air mata dengan jumlah dan kapasitas yang berlebihan itu bagi kesehatan ke depannya bagaimana, Dokter Bobi? Ya, tentu saja itu kan memang untuk mengganggu sesaat ya. Memang di dalam penerapan misalkan terpaparnya gas air mata, maka kalau misalkan observasi secara beberapa jam memang akan berkurang, ya, akan berkurang. Tetapi manakala kejadian itu yang saya bilang tadi digabungkan dengan kondisi hipoksia dan kemudian trauma, ini akan memperberat, Pak. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ini gabungan dari kondisi tadi itu menyebabkan kondisi parahnya korban-korban yang hingga sampai meninggal tadi. Begitu, Pak. Dokter Bobi, Anda katakan tadi banyak pasien yang sudah dirumahkan. Apakah mereka akan ada pemeriksaan ulang karena mengingat ada dampak setelah terjadinya kejadian ini kepada kesehatan mereka di berikutnya? Ya tentu saja kami koordinasi dengan rumah sakit setempat karena korban ini kan bukan hanya dari Kabupaten Malang ya, dari Pasuruan, dari Lawang, kemudian dari Trenggalek, Blitar, ya, kemudian dari dari sekitar di Jawa Timur, daerah Jawa Timur. Sehingga kami berkolaborasi dengan rumah sakit daerah lainnya dan Puskesmas ini untuk mengobservasi pasien-pasien yang telah kami nyatakan sehat, dan kalau ada apa-apa segera untuk kontrol kembali ke vaskes yang terdekat. Pasca kerusuhan semalam, apakah ada penambahan pasien lagi atau korban berikutnya yang mungkin merasa ada kejadian tertentu yang terjadi semalam dan dampaknya baru dirasakan berapa jam kemudian, Dokter Bobi, yang datang ke RSUD Kanjuruhan ini? Ya, sampai tadi 5:30 ya, itu sudah berhenti kirimannya. Ya, yang terakhir itu memang rujukan dari rumah sakit swasta karena adanya cedera otak tadi. Ada 1 pasien yang dikirimkan. Kemudian yang lainnya itu korban susulan yang diantar oleh puskesmas setempat atau rumah sakit swasta setempat, dikarenakan mungkin dibutuhkan alat bantu tambahan seperti ronsen. Ternyata memang kondisinya baik-baik saja. Anda katakan tadi bahwa ada banyak cedera otak begitu.
Apakah di Rumah Sakit RSUD Kanjuruhan memiliki alat-alat yang memadai untuk ada tindakan lanjutan, begitu Dokter Bobi? Ya, ada Mbak. Jadi kami di Rumah Sakit Kanjuruhan sudah ada timnya sendiri di dalam penanganan trauma, khususnya trauma kepala dan bedah tulang dan juga bedah umum dalam menangani kasus-kasus misalkan nanti terjadi perburukan dan kalau diperlukan operasi. Untuk saat ini di dalam pemantauan kami belum diperlukan untuk operasi. Demikian Mbak. Untuk update terakhir, Dokter Bobi, ada beberapa pasien yang berada di ICU ya, ruang memerlukan perawatan intensif. Kira-kira sampai berapa lama perawatan intensif itu akan diberikan kepada pasien tersebut? Ya, kurang lebihnya kami akan berupaya semaksimal mungkin ya. Kalau lihat kondisinya ya mudah-mudahan tidak terlalu lama. Karena selama beberapa jam kami pantau, ini kesadarannya berangsur-angsur pulih. Nah ini mudah-mudahan petanda baik. Tetapi tidak hanya itu saja indikator kami, maka kami perlu monitoring dengan laboratorium dan pemantauan-pemantauan tingkat kesehatan yang akan kami pantau, jadikan indikator untuk pasien itu baik atau tidak, membaik atau tidak. Baik dokter, ini mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah dan juga dunia, dan sudah dinyatakan bahwa pemerintah memberikan perawatan gratis khusus para korban. Betul. Tolong Ya. dikonfirmasi dan diberikan tegas lagi kepada masyarakat agar mengetahui bahwa memang benar bahwa seluruh pasien atau seluruh korban dari tragedi Stadion Kanjuruhan ini mendapatkan perawatan gratis dari RSUD Kanjuruhan. Ya, betul sekali Mbak. Jadi untuk pasien-pasien yang kami tata laksana di sini, itu semua dapat pelayanan gratis dari pemerintah. Dan itu juga tadi sudah ditekankan kembali oleh Ibu Gubernur dan Pak Bupati, bahwa seluruh pasien-pasien yang ditangani di rumah sakit dan di sekitar dari Kabupaten Malang, ini semua diberikan untuk terapi atau pengobatan secara gratis ditanggung oleh pemerintah. Baik, terima kasih Dok.